Kalau ada laki-laki baik yang melamar anak perempuan kita, kita tahu baik agamanya, dan dia bertanggung, walaupun dia belum punya pekerjaan, tapi dia bertanggung jawab, kita tahu. Coba tuh, saking Islamnya memuliakan seorang wanita, ya. Siti Maryam tuh hamil tanpa seorang ayah. Bagaimana bisa, kata Siti Maryam? Bagaimana mungkin bisa saya hamil sedangkan saya aja disentuh sama laki-laki nggak pernah. Coba gimana caranya ibu-ibu? Ibu-ibu nikah nih, ya kan? Ibu-ibu punya suami, tapi nggak pernah disentuh, tiba-tiba hamil, gimana tuh caranya tuh? Ya kan? Iya kan? Iya kan? Ya iyalah, pasti mungkin suaminya akan berpikir, wah ini lahir dari anak dari mana nih kan? Soal saya sentuh juga belum gitu kan? Tapi Siti Maryam begitu, nggak pernah disentuh sama laki-laki sama sekali. Akhirnya Siti Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Itu satu kampung tuh mempertanyakan Siti Maryam itu. Wahai Maryam, kami nggak dapati dari keluarga Imron nih seorang, mohon maaf, Siti Maryam itu dituduh pezina. Karena nggak mungkin, secara logika manusia kan nggak mungkin ada perempuan bisa hamil anak tapi tanpa seorang suami, nggak mungkin. Sehingga Siti Maryam dibilang, kami nggak pernah dapati keluarga Imron nih keluarga orang-orang yang soleh baik, tapi kok kamu berzina, katanya. Siti Maryam sabar aja, diomongin satu kampung tuh, ya kan? Yang ibu-ibu ngumpul di subuh-subuh di gerobak sayur, ya kan, ngomong gitu, tuh Maryam tuh gitu. Maryam tuh gimana tuh hamil nggak ada suaminya, gitu katanya gitu kan. Itu kayak ibu-ibu yang ngumpul di sayur subuh dah gitu. Diomongin satu kampung sampai ada yang mewakilin nanya, gimana caranya nih kamu nih? Akhirnya setelah lahir tuh Nabi Isa tuh langsung bisa ngomong. Jadi Nabi Isa itu satu-satunya seorang nabi yang diangkat jadi seorang nabi ketika bayi. Jadi rata-rata kata guru saya itu seorang nabi itu diangkat menjadi seorang nabi di usia 40 tahun. Tapi Nabi Isa dari bayi sudah jadi nabi. Ketika itu beliau langsung bilang bisa ngomong, bayi bisa ngomong gitu loh. Ya kan, kalau kita ada bayi bisa ngomong kan paling mainan glodok ya Bu. Nah, ada tuh yang bayi bisa ngomong tuh yang dilepas mulutnya itu kan, itu mainan glodok kan. Ini bisa ngomong beneran, bayi beneran. Namanya Nabi Isa. Makanya Nabi Isa itu binnya putranya Maryam karena nggak punya ayah. Lah abis itu dia ngomong, ya memang benar, saya Abdullah, saya hamba Allah katanya. Saya Isa putra Maryam. Akhirnya semuanya tahu bahwa Siti Maryam ini benar, memang benar. Ini adalah seorang anak yang memang lahir dengan ruh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu melalui malaikat Jibril. Akhirnya semua orang satu kampung tahu kan tentang kesucian Siti Maryam, dan inilah kenapa Siti Maryam wanita yang seumur hidupnya selama beliau hidup nggak pernah disentuh oleh laki-laki. Makanya beliau adalah wanita yang pasti dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Fatimah binti Muhammad radhiyallahu anha. Siti Fatimah itu ya seorang wanita yang luar biasa. Beliau ini tidak seperti saudari perempuan yang lain. Ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum, ya. Nggak seperti saudari-saudari perempuan yang lain. Kalau saudari perempuan yang lain ini merasakan hidup ketika Siti Khadijah dan Nabi Muhammad SAW masih punya harta. Siti Fatimah ini beliau hidup ketika ya Nabi Muhammad SAW dan Siti Khadijah radhiyallahu anha sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala akan kekurangan harta. Sampai itu pernah diriwayatkan tuh sampai air susunya tuh nggak keluar gitu, saking makanan habis. Jadi Siti Fatimah ini hidup dalam keadaan yang benar-benar ketika Nabi Muhammad SAW dan Siti Khadijah ini sedang diuji ekonomi sama Allah Subhanahu. Dibandingkan kakak-kakaknya yang lain, kalau kakak-kakaknya yang lain itu ya seperti Zainab radhiyallahu anha itu dikasih kalung. Kan ada riwayatnya kalung beliau itu ya yang dari ibunya. Jadi punya kalung, punya. Siti Fatimah nggak punya apa-apa. Beliau ini saking mulianya ya, sabar sekali. Dinikahkan oleh sepupunya Nabi SAW namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, jadi pernikahannya ini dengan sepupunya Nabi SAW, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, ketika menikah Nabi SAW tanya, ya Ali,
kau ingin kasih mahar apa? Sebelumnya yang melamar Fatimah, Siti Fatimah radhiyallahu anha ini, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, banyak orang-orang sahabat-sahabat Nabi melamar, tapi enggak, sama Nabi didiamin. Karena tahu Nabi SAW akhirnya menjodohkan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika ditanya, ya Ali, kamu punya apa, Mar? Ya Rasulullah, saya nggak punya apa-apa. Coba bayangin ibu-ibu. Ibu-ibu punya anak perempuan, ya. Ibu-ibu tiba-tiba ada laki-laki nganggur, gitu kan, ngelamar anak ibu-ibu. Kamu kasih mahar apa? Ya, saya nggak punya apa-apaan, Bu, gitu. Dikasih nggak kira-kira? Nggak dikasih. Loh, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu nggak punya apa-apa. Tapi Nabi Muhammad SAW malah percayakan anaknya Siti Fatimah dikasih ke Sayyidina Ali. Kenapa? Karena Sayyidina Ali adalah orang yang soleh, baik, dan orangnya itu punya sifat yang sangat baik. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, ya ibu-ibu nih, ilmu juga buat jamaah sekalian. Kalau kita punya anak perempuan, kalau ada laki-laki baik yang melamar anak perempuan kita tahu baik agamanya, dan dia bertanggung, walaupun dia belum punya pekerjaan, tapi dia bertanggung jawab. Kita tahu nih anak, kan ada nih, kita tahu nih, ada orang nggak punya pekerjaan, tapi karena memang hobi, ya, alias nganggur, demen aja, hobi nganggur aja gitu kan. Nah yang kalau gini nih jangan, naudzubillah gitu kan. Nah ada misalkan dia belum punya pekerjaan, tapi dia siap bertanggung jawab, ya. Nabi Muhammad SAW bilang terima. Kenapa? Karena kalau misalkan ada laki-laki yang baik agamanya, baik secara akhlaknya itu melamar anak perempuan kita nggak terima, dikhawatirkan nanti setelah itu anak kita bakal dapat fitnah. Terkadang-kadang dapat anak ada laki-lakinya, suaminya, yang beleng-beleng lah gitu loh keadaannya gitu, bromo cora lah gitu istilahnya, bahasanya gitu kan, yang kurang baik aja gitu, datang bakal kehidupannya. Makanya kalau dapat akhlak yang seperti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Nabi SAW tanya, kamu punya mahar? Nggak punya apa-apa ya Rasul. Kata Nabi SAW bilang sama Sayyidina Ali, loh kamu bukan punya jubah perang yang kamu dapat dari harta ghanimah, jual aja katanya gitu. Ya udah akhirnya dijual dengan mahar yang seadanya saja. Tapi dengan pernikahan itu, ya Nabi SAW ya kan mendoakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Siti Fatimah radhiyallahu anha, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Itu doa yang pertama kali Nabi SAW ucapkan kepada Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Semoga Allah SWT memberkahi kalian dan memberikan kebaikan dalam rumah tangga kalian dan menjadikan kalian sebab-sebab kebaikan. Akhirnya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Siti Fatimah radhiyallahu anha lahirlah anak-anak yang luar biasa. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, para periwayat hadis yang luar biasa. Anak keturunannya beliau itu semuanya Masya Allah udah ganteng, banyak duitnya, soleh lagi. Tuh, kalau kayak gitu terima nggak Bu? Terima. Waduh, terima. Gila model kayak bapaknya kayak Sayyidina Ali tadi nggak mau diterima. Iya, kalau kayak gitu, Masya Allah. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain radhiyallahu anhum ini luar biasa. Lahir, akhirnya banyak kebaikan-kebaikan. Zuriatnya Nabi Muhammad SAW itu lahir lewat kebaikannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah radhiyallahu anha. Akhirnya lahir. Siti Fatimah ini ya hidupnya itu seorang zahidah yang kehidupannya beliau ngurus daripada urusan rumah tangganya itu sendiri. Jadi sampai pernah tuh badannya tuh terlihat kurus. Kata Sayyidina Ali menceritakan setelah beliau wafat. Siti Fatimah tuh wafat 6 bulan kurang lebih setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Jadi ada satu kejadian yang ininya. Ketika Nabi SAW itu mau wafat, ketika itu mau sakaratul maut, Siti Fatimah tuh datang, sedih kan? Sedih. Ada Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, lihatnya lagi sedih sama Nabi SAW, dibisikin sesuatu. Jadi orang nangis, langsung ketawa. Kan Siti Aisyah pasti heran kan kita ngeliat, kok ada orang nangis tiba-tiba pas dibisikin ketawa gitu kan. Senyum gitu. Kenapa? Siti Aisyah radhiyallahu anha tanya kan, ya Fatimah kenapa kok tadi kok ada satu pemandangan yang ini, kau tadinya sedih, nangis, kok tiba-tiba tersenyum, ketawa, kenapa? Kata Nabi SAW, di antara keluargaku yang paling pertama nyusul aku adalah engkau, katanya. Jadi saking cintanya Siti Fatimah radhiyallahu anha sama Nabi Muhammad SAW, ayahanda beliau yang tercinta itu, beliau meninggal 6 bulan setelah kematian baginda Nabi SAW.
Apa tuh kalau ada istilah di Jawa apa tuh Bu? Kalau misalkan suaminya meninggal nggak lama istrinya meninggal apa tuh bahasanya tuh? Lupa tuh saya tuh. Ada apa? Bukan mati dempet bukan. Apa ya namanya tuh? Iya kayak begitu tuh. Jadi saking saking cintanya sayangnya dia sama orang yang dia cinta itu, setelah meninggal tuh seperti kayak ngerasa hidupnya hampa aja. Akhirnya Siti Fatimah itu karena saking cintanya sama Nabi Muhammad SAW, 6 bulan kurang lebih setelah kematian Nabi Muhammad SAW, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saking gembiranya begitu Bu. Jadi kalau ibu-ibu tiba-tiba dikasih tahu mimpi, kamu 6 bulan lagi game over gitu, gimana Bu? Hah? Kok stres Bu? Loh, namanya orang beriman itu Bu, kalau dikasih tahu kematian, Masya Allah. Kan kata Nabi Muhammad SAW tuh, kematian tuh hari rayanya orang beriman. Kalau orang lagi hari raya tuh kira-kira sedih apa senang Bu? Hah? Sedih apa senang? Pasti senang. Makanya orang ketika dikasih tahu, Siti Fatimah tuh kasih tahu, nih kamu bentar lagi, kamu akan menyusul Nabi Muhammad SAW gitu kan. Senang. Kenapa? Udah. Ibu-ibu setelah meninggal dunia ini kita semua kan, Masya Allah, kulitnya udah gak keriput lagi Bu. Di surga kan udah gak ada kulit keriput ya kan? Iya, krim malam krim siang udah gak laku Bu di sana Bu. Di sana udah jadi orangnya ibu-ibu nih semua umurnya 30 sampai 33 tahun. Semua ahli surga tuh bakal luar biasa muda ya. Semoga kita semua jadi ahli surga semua ya Bu ya. Masya Allah. Nah Siti Fatimah itu akhirnya menjadi orang yang seorang wanita yang luar biasa. Beliau diceritakan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tuh dulu kan masih sumur kan, nimba sumur air sendiri. Sampai tuh tali sumur itu bergaris diceritakan sama Sayyidina Ali tuh di dadanya beliau tuh. Pernah waktu itu ketika itu mendapat hamba saya, tawanan hamba saya yang banyak, Nabi SAW tuh. Lalu Sayyidina Ali bilang sama Nabi SAW, Rasulullah, saya dapati Fatimah di rumah nih seperti ini. Sedangkan saya senantiasa berangkat jihad fisabilillah. Kan jadi Siti Fatimah nih sering ditinggal sama Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali sering jihad fisabilillah gitu kan. Sering berdakwah beliau. Dalam satu riwayat beliau pernah berdakwah ke Yaman 3 hari, satu kabilah tuh sampai masuk Islam. Nah Siti Fatimah radhiyallahu anha ini mengerjakan pekerjaan rumah sendiri. Sampai Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bilang, ya Rasulullah kesian Siti Fatimah. Terus Siti Fatimah ada di situ malu mau ngomong, ya karena akhlaknya beliau ini luar biasa baik, malu mau ngomong sama Nabi. Ya Fatimah, saya akan kasih kamu hamba saya. Hamba saya itu kayak ART lah, ya asisten rumah tangga lah gitu ya, yang bisa membantu kamu untuk keperluan rumah tangga kamu. Tapi mau nggak saya kasih yang lebih baik lagi daripada ini? Kata Nabi, kalau kamu mau, aku kasih yang lebih baik daripada hamba saya. Sebelum kamu tidur, kata Nabi SAW, tidurlah dalam keadaan berwudu dan ucapkanlah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Kata Nabi SAW, ini lebih baik daripada engkau mempunyai satu orang hamba saya. Maka Siti Fatimah radhiyallahu anha mengatakan, aku ridho kepada Allah dan Rasulnya, aku lebih milih ini. Akhirnya apa? Ketika beliau mengamalkan ini, beliau mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Jadi ibu-ibu sekalian yang suka mengerjakan, yang suka membantu pekerjaan suaminya di rumah ini, kalau sebelum tidur ini kan terkenal namanya jadi tasbih Fatimah. Baca berapa tadi? Subhanallah berapa? 33 kali. Alhamdulillah berapa? Allahu Akbarnya berapa? 34. Jadi genap 100. Ya. Sebelum tidur, ibu-ibu amalkan semua ini, ibu-ibu bakal dapat tenaga. Wah, luar biasa, Bu. Kalau ibu-ibu dari Cikarang ke sini suruh jalan kaki juga kuat, Bu. Insya Allah. Saking kuatnya itu. Energinya tuh luar biasa. Tasbih itu. Gitu. Itu kehidupan daripada Siti Fatimah yang ahli surga. Yang ketiga, wanita yang ketiga ini, Siti Khadijah binti Khuwailid. Istrinya Nabi SAW. Beliau ini ketika menikah dengan Nabi Muhammad SAW ini sudah menjadi janda 2 kali, Bu. Sudah menjadi janda. Nah ketika menikah dengan Nabi Muhammad SAW, beliau ini wanita yang paling terkenal di Mekah. Udah cantik, akhlaknya baik, kaya raya lagi. Laki-laki mana yang gak kesengsem tuh, Bu? Coba bayangkan. Ini akhlaknya baik sekali.
Semua orang-orang tampan di Mekah, orang kaya di Mekah, saudagar-saudagar Mekah melamar, berebutan. Ngelamar Siti Khadijah binti Khuwailid. Saking udah cantik, udah beliau seorang saudagar kaya raya, akhlaknya baik, terkenal. Ya, semua laki-laki itu, tapi beliau nggak terima. Sampai akhirnya beliau, ya, Masya Allah, dapat rezeki yang besar, dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya beliau menikah. Beliau menikah di usia 40 tahun dan Nabi Muhammad SAW di usia 25 tahun. Perbedaannya 15 tahun. Perbedaannya 15 tahun. Tapi mulianya Siti Khadijah binti Khuwailid dibanding istri-istri Nabi ini, beliau ini adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Bahkan tanpa didakwahi. Tanpa didakwahi. Jadi ketika Nabi SAW masuk Islam, ketika menerima wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ketika 5 ayat pertama itu surah Iqra itu pulang langsung Siti Khadijah tanpa didakwahi udah beriman sama Nabi. Kalau Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika diajak dulu baru beriman. Semua sahabat Nabi ketika diajak tanya-tanya dulu, kecuali Sayyidina Abu Bakar. Tapi Siti Khadijah kelebihan ini, tanpa didakwahi udah percaya sama Nabi, udah beriman. Itulah yang menyebabkan Siti Khadijah binti Khuwailid semuanya ini seluruh hartanya diberikan. Kata guru saya, Nabi Muhammad SAW ketika beliau sudah diangkat menjadi seorang nabi, beliau nggak pernah lagi beraktivitas dagang. Semua kehidupan beliau itu ditanggung sama Siti Khadijah. Saking baik akhlaknya. Coba kira-kira ada seorang laki-laki dikasih harta istrinya, udah kamu nggak usah kerja. Oh, kira-kira dikatain apaan tuh, Bu? Ya kan? Dibilang numpang hidup kan segala macam. Karena Siti Khadijah percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Dikasih semua hartanya. Gunakan buat dakwah. Ajak orang ke rumahnya untuk makan. Dan wanita yang keempat adalah Siti Asyiyah. Ini adalah istrinya Fir'aun. Siti Asyiyah yang keempat ini. Ini adalah seorang istri, penggambaran seorang istri yang hidupnya bahagia, solehah, masuk surga. Meskipun, mohon maaf, punya suami yang durhaka kepada Allah. Suaminya yang bejatnya minta ampun gitu kan. Ini gambar, jadi ini Siti Asyiyah, ada pelajaran buat ibu-ibu media sosial yang mengatakan, istri gimana suaminya aja dah gitu. Nah ini Siti Asyiyah nih jawabannya, Bu. Ya kan? Jadi kita nggak bisa ngomong, ya istri mah gimana suaminya aja katanya. Nggak ada ceritanya begitu. Siti Asyiyah tuh punya suami yang luar biasa buruknya. Bahkan dibilang seburuk-buruk manusia, ya sejahat-jahat manusia yang pernah ada di atas muka bumi adalah Fir'aun. Karena pernah membunuh 70.000 bayi. Berapa bayi? 70.000 bayi pernah dibunuh sama Fir'aun. Coba, sejahat-jahatnya orang, ya kan? Ada nggak yang pernah bunuh 70.000 bayi? Dibunuh. Sampai akhirnya Siti Asyiyah ketahuan beriman kepada Allah, ya, yang dimana akhirnya, ya, Siti Asyiyah ini pun disalib dan disayat hidup-hidup oleh Fir'aun.